أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Kita memasuki di surat Al-Muzammil di malam hari ini. Masuk di pertemuan pertama pada surat Al-Muzammil. Surat ini disebutkan oleh hampir semua para ulama, kategorinya adalah surat Makkiyah. Kategorinya surat Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Al-Muzammil artinya Al-Mudaththir. Sama, yaitu seseorang yang berselimut. Pada ayat yang pertama, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari kecuali sedikit saja. Nisfahu, separuhnya, awin qus minhu qalila, atau kurangi sedikit dari separuh itu. Auzid alaihi, atau kamu tambahkan dari separuh itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan cara tartil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu ucapan yang berat. Inna nasyi'atal lail, sesungguhnya waktu-waktu yang ada di malam hari itu, asyaddu wata'an, akan lebih memantapkan hati mereka yang bangun di dalamnya. Wa aqwamu qila, dan akan lebih ikhlas di dalam melakukan ibadah di dalamnya. Ya, kita lihat dari ayat yang pertama. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselimut, yang dimaksud dengan berselimut adalah menutupi badan dengan kain. Namanya berselimut. Seperti itu pula makna dari mudaththir. Ya, menutupi diri dengan kain yang disebut dengan kain selimut. Para ulama berbeda pandangan dalam konteks apa ayat ini disampaikan. Ya, dalam konteks apa ayat ini disampaikan. Ada beragam, ada 3 pandangan dari para ulama tafsir, yang intinya pendapat yang lebih dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berselimut di sini adalah tidur malam. Ya, tidur malam.
Ada yang berpandangan yang lainnya. Jadi ya ayyuhal muzammil, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi tidur malam. Bahkan ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Jarir, Aisyah bercerita radhiyallahu taala anhu bahwa saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur bersama dengan saya dengan selimut, satu selimut yang bisa dipakai untuk berdua. Cuman ketika sampai kepada saya, sampainya sama saya cuman separuh, katanya Aisyah. Ya, radhiyallahu taala anha. Lihat kesederhanaan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selimut Rasulullah SAW bukan kain katun yang halus. Ya, bukan kain yang mewah, tapi itu adalah kain yang kasar. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ayyuhal muzammil, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi tidur berselimut. Qumil laila, bangunlah di malam itu. Yang dimaksud dengan bangun di sini apa? Yang dimaksud dengan bangun di sini adalah sholat. Jadi qum di sini artinya sholatlah. Al-laila, jadi sholatlah. Al-lail, yang dimaksud dengan lail ini apa? Malam. Batasan malam itu apa? Dari mana ke mana? Nah, ini penting ini. Para ulama mengatakan, para ulama tafsir menjelaskan batasan malam itu, yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini malam. Jadi malam itu mulai dari terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib, ya, sampai terbitnya fajar, yaitu azan. Azan yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, ya, azan. Ya, kalau istilah sini kan nggak kenal azan 1-2. Sampai masuknya azan subuh. Nah, batas waktu ini antara terbenam sampai subuh, maghrib sampai subuh, inilah yang disebut dengan waktu malam. Nah, dari sini bahwa definisi malam inilah yang dibenarkan dalam syariat Islam. Ya. Adapun apa yang terjadi dalam perhitungan waktu yang mengatakan bahwa malam itu sampai jam 12, setelah itu pagi. Ini adalah perhitungan yang bukan dari Islam. Ya, coba berarti kalau sampai di situ habis ini pengertian dari ayat ini, Pak. Ya. Jadi inilah pemahaman dari kata malam di dalam syariat Islam dalam Al-Quran. Berarti maknanya qumil laila, maknanya apa berarti? Lakukanlah sholat di waktu malam ini. Paham? Yang dimaksud sholat di sini tentu bukan sholat maghrib dan isya. Ya, yang dimaksud dengan sholat di sini bukan sholat maghrib dan isya, tapi yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat malam. Makanya disebut dengan qiyamul lail. Ya, disebut dengan qiyamul lail. Bangunlah malam, sholat malam. Illa qalila, kecuali sedikit saja. Yang dimaksud sedikit ini apanya? Sholatnya, sholat malamnya, atau tidurnya? Tidurnya jamaah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Mereka orang-orang yang beriman itu punggungnya jauh dari tempat tidur. Karena mereka lagi berdoa dan beribadah. Jadi
Di ayat ini menjelaskan bahwa yang lebih dominan apanya? Sholatnya. Tidurnya hanya sedikit saja. Illa qalila. Sedikit saja. Berapa hitungan sedikit? Nanti kita bisa fahami dari ayat yang ketiga dan keempat ini. Dari situ kita akan bisa fahami sedikitnya ini berapa. Ya. Kemudian Allah mengatakan nisfahu, separuhnya. Berarti yang dimaksud dengan separuhnya ini apa? Separuh malam. Apanya yang separuh malam ini? Tidurnya apa sholatnya? Bukan. Kalau samanya sama, ayat setelahnya berantakan maknanya. Apa yang dimaksud separuhnya di sini? Sholatnya. Jadi kalau sampai di sini, maka makna dari ayat ini adalah kerjakanlah sholat malam atau tahajud seberapa lama? Separuh dari malam. Mantap. Jadi kalau separuh malam, ya kita hitung dari habis isya. Ya, kita hitung habis isya. Jam berapa selesai isya? 7:30. Oke. Berarti habis 7:30, setelah 7:30, disitulah mulai perintah melakukan sholat malam di ayat ini. Karena redaksinya apa? Perintah. Qumil laila, bangunlah malam. Artinya lakukanlah sholat malam. Separuhnya. Berarti habis sholat isya, di sini diperintahkan melakukan sholat malam alias sholat tahajud. Separuh malam berarti sampai jam berapa? Berarti kalau separuhnya malam. Berarti dihitung dari 7:30 sampai waktu fajar. Ya kan, anggap 4:30. Berarti kira-kira sampai jam berapa? Sampai antara jam 11 sampai jam 12 kamu. Sholat terus nggak berhenti itu. Separuhnya. Faham jemaah? Faham apa bengong malah? Qumil lail, ini perintah loh ini. Bangunlah malam, kerjakan sholat malam. Berapa lama Ustadz? 2 rakaat doang. 2 rakaat. Bisa 2 rakaat. Gitu kan, asal yang dibaca Al-Baqarah. Jadi sampai jam 12 lah separuhnya, hampir jam 12. Separuh, sholat terus. Awin qasminhu qalila, atau kalau kepanjangan ya kurangi nggak apa-apa. Berarti nguranginnya sedikit. Kurangin, kalau berakhir jam 12 ya kurangi sampai jam 11 saja. Kurangin sedikit. Kurangilah sampai jam 11, sampai 10:30, oke. Kurangi sedikit. Awin qasminhu qalila au zid alaihi, atau kamu tambahin lebih dari separuh. Bingung ya? Berarti ada berapa perhitungan waktu di sini? Ada berapa? 3. Yang pertama, kurang dari separuh, terus setengah, kemudian lebih dari setengah. Berarti kalau 3 ini kita bagi secara rata, jatuhnya berapa-berapa? Jadi pembagian malam jadi 1/3 itu siapa yang bagi? Ini ayat. Subhanallah. Lihat ya. Berarti yang dimaksud dengan nisfahu bisa separuh dibagi 2.
bisa juga dibagi 3. Kalau dibagi 3 berarti ya sepertiga pertama sampai jam 10-an, sepertiga kedua jam 10 sampai jam 1-an, sepertiga terakhir jam 1-an sampai menjelang subuh. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis, innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah itu turun ke langit dunia ketika sepertiga yang terakhir. Berarti antara ayat dengan hadis apa? Nyambung klop jemaah. Nah, mereka yang melakukan sholat malam bisa sepertiga saja, berarti sisanya tidur. Bisa setengah, berarti setengahnya tidur. Bisa 2/3, berarti tidurnya dikit, tinggal sepertiga aja. Subhanallah. Bagaimana ceritanya ini? Nah, para ulama mengatakan salat malam itu pada awalnya wajib. Salat malam pada awal Islam, bahkan para ulama mengatakan ini sebelum diwajibkannya salat 5 waktu. Sebelum diwajibkan salat 5 waktu, sudah diwajibkan salat malam duluan. Ya. Aisyah bercerita radhiyallahu anha, saya yang menyiapkan hasir, tikar. Saya yang menyiapkan tikar buat Rasulullah SAW untuk melakukan salat malam. Wajib, salat malam wajib. Berarti kalau wajib begini, berapa durasi waktunya? Mudeng orang mudeng, Mas. Kalau wajib berarti durasi waktunya berapa lama? Apakah pembagian ini atau tidak? Hah? Enggak. Kalau wajib ya udah dari awal sampai akhir. Bayangin, sholat malam itu awalnya wajib. Saya yang menyiapkan buat Rasulullah SAW tikarnya. Lalu para sahabat yatasama'un, mereka saling mendengar bacaan Rasulullah SAW di sholat malam itu. Lalu para sahabat ini ngikut dari belakang sholatnya Rasulullah SAW, ngikut. Rasulullah SAW tahu bahwa beberapa para sahabat ikut sholat malam bersama beliau. Rasulullah SAW pulang sambil menemui Aisyah dengan wajah yang marah. Kenapa marah? Karena beberapa sahabatnya ikut-ikutan sholat malam. Faham? Setelah itu barulah Allah mengurangi sholat malam itu dengan waktu yang disebutkan pada surat Muzammil ini. Dikurangi, dikasih keringanan. Faham? Nah. Makanya para ulama mengatakan, sholat malam ini wajib bagi siapa? Bagi Rasulullah saja atau bagi umatnya? Di sini para ulama berbeda pandangan. Tapi pendapat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa sholat malam itu pada awalnya, pada awal Islam wajib buat Rasulullah SAW dan wajib buat umatnya juga. Di awal Islam berarti wajib buat Rasulullah SAW dan wajib buat para
sahabat. Wajib buat para sahabat. Dengan diturunkannya surat ini berarti sholat malamnya Rasulullah SAW itu mendapatkan keringanan. Keringanan dari sisi mana? Waktunya. Boleh melakukan sholat malam sepertiga saja, atau separuhnya juga nggak apa-apa. Mau ditambahin lebih dari separuh nggak apa-apa. Berarti mulai ada pengurangan dari sholat malamnya Rasulullah SAW. Para sahabat juga ikut sholat malam. Dari cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, inilah yang sering kita dengar cerita bahwa Rasulullah SAW itu kalau sholat malam sampai kakinya ya ini. Karena waktunya panjang jamaah. Lantas bagaimana dengan para sahabat? Sama. Mereka para sahabat ini tidak takut, inilah hebatnya mereka. Tidak seperti sekarang ada waktu, ada jam. Bisa ngukur. Tapi saat itu mereka takut. Takut apa? Jangan-jangan sholat malam yang saya lakukan kurang dari waktu yang ditetapkan oleh Allah di ayat ini. Takut kurang jamaah. Ya beda ya sama mental yang sekarang ya. Takut kurang. Karena mereka takut kurang, akhirnya apa? Bablas. Akhirnya para sahabat pun kakinya bengkak-bengkak. Subhanallah, lihat. Luar biasa. Nah, berapa lama mereka melakukan sholat ini? Disebutkan dalam beberapa riwayat dan dalam riwayat Imam Muslim juga, nahwan min haulin atau haulan, kira-kira 1 tahun lamanya seperti ini, hampir 1 tahun. Ada sampai menyebutkan dengan bahasa nahwa syahri Ramadan, kira-kira sebulan Ramadan. Saya pertama baca riwayat ini bingung saya, apa maksudnya kira-kira 1 bulan Ramadan? Maksudnya kira-kira antara Ramadan, antara Syawal sampai Sya'ban maksudnya. Mulai Syawal sampai ketemu Sya'ban. Makanya bilangnya kira-kira Ramadan. Maksudnya Ramadan selesai sampai ketemu Ramadan lagi. Selama itu mereka setiap malam sholat seperti ini. Takut nggak keburu, akhirnya dibablasin sampai subuh. Mungkin ini yang dimaksud dengan ucapan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan apa? Kita kalau terlambat datang, kita tidak mendapatkan tempat walaupun hanya sejengkal saja. Ini. Setahun mereka melakukan ini jamaah. Allahu Akbar. Lalu setelah itu Allah turunkan surat yang terakhir di surat Al-Muzammil ini. Nah, dengan turunnya surat yang terakhir di surat Muzammil ini berarti apa? Berarti sholat malam menjadi sunnah, tidak wajib lagi. Faham kronologinya? Gitu. Nah, sejak diturunkannya maka jadi sunnah. Berarti jarak antara ayat yang pertama dengan ayat yang terakhir ini jaraknya setahun. Ayat-ayat yang pertama dengan yang terakhir. Akhirnya sholat malam itu hukumnya sunnah. Terus waktunya, ya ini waktunya disebutkan. Berarti ada 2 pilihan. Pilihan pertama, malam dibagi jadi 2. Pilihan yang kedua, malam dibagi menjadi 3. Silahkan pilih yang mana. Kalau kita tidak milih mana-mana.
Masya Allah ya. Lihat ini. Setelah Allah bicara tentang sholat malam, Allah lanjutkan dengan firman-Nya, warattilil Qur'ana tartila. Digandeng loh ini, auzid alaihi, ya, tambahkan lebih dari setengah. Berarti 2/3. Ya kan, 2/3, tambahkan lebih dari setengah, 2/3. Lalu Allah bilang warattilil Qur'ana tartila. Artinya apa? Di saat sholat malam, bacalah ayat itu dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan tartil lagi ini jamaah. Burung masih enak didengar. Jadi dalam sholat malam, bacalah ayat-ayatnya itu dengan cara tartil. Tahu tartil itu apa? Tartil itu dibaca pelan. Pelan itu apa? Pelan itu adalah kalau panjang ya dibaca panjang. Panjang itu bermacam-macam. Ada yang panjangnya 2 harokat, 2 ketukan. Ada yang panjangnya 4, ada yang panjangnya 5, 6. Maka memberikan bacaan panjang sesuai dengan porsinya. Jika panjangnya 2, ya Anda baca semua yang 2 rata. Yang 4 ya 4 rata. Jangan yang 4 terus diganti jadi 2 dan sebagainya, ngacak. Berarti dia tidak mengerti membaca Quran. Nggak paham baca Quran ini. Ada yang 2 jadi 4, yang 4 jadi 2, berantakan. Yang 6 jadi 4, terkadang 6 jadi 2. Ini nggak paham ngaji namanya. Ada dalalnya, ada hadis Anas ibnu Malik. Kana Rasulullah SAW yaqra'ul Qur'ana maddan madda. Bahwa Rasulullah SAW itu kalau membaca Al-Quran 1 emat demi 1 emat. Lalu beliau mencontohkan dengan membaca basmalah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 2. Kalau 4 ya 4. Gitu. Apa 2, apa 4, apa 5? Kepanjangan kalau saya jelasin di sini. Kemudian tartil itu apa? Ummu Salamah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW kalau membaca ayat Quran itu apa? Ayatan. Beliau membaca seayat demi 1 ayat. Lalu beliau mencontohkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Faham? Apa? Baca ayatnya satu-satu. Kalau Anas bin Malik mengatakan panjangnya sama. Alhamdulillah. Tak ada panjang. Lillah, la ada panjang 2. Lillahi Rabbil Alamin. Min. Mau Anda panjang berapa yang mau Anda panjangin? Dipanjangin 2 apa dipanjangin 4? Kalau dipanjangin 4, semua harus Anda baca 4. Enggak boleh dibaca gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Beda enggak? Banyak enggak qori yang baca begini? Banyak. Enggak konsisten, berarti dia enggak paham ini panjang pendeknya. Jadi konsisten. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi 2 begitu. Dan begitulah seterusnya. Ayat demi ayat berhenti. Tartil pelan-pelan.
Jangan dibaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Ini bukan tartil namanya. Ini tidak membaca Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini membaca syair namanya. Ini bukan baca Quran. Ya, berdosa dosa kalau begitu. Anda tidak baca Quran itu. Makanya keutamaan membaca Al-Quran itu besar. Yuqalu liqari'il Quran yaumal qiyamah. Nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Quran pada hari kiamat apa? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran dengan cara begini, Iqra, bacalah Quran. Naiklah kamu ke surga, bacalah Quran dengan penuh tartil di sana. Seperti engkau membaca ayat terakhir yang kamu baca dalam kehidupan dunia. Masya Allah. Ya. Pertanyaan, gimana caranya Ustadz saya belajar tartil? Daftar ngaji di Al-Fatah sama Ustadz. Makanya beliau minta Ustadz bacain, contohin. Ya, baca. Jangan sampai baca Facebook terakhir sebelum kamu mati, nanti digituin sama malaikat. Repot nanti jamaah ya. Belajar ngaji jamaah. Ya, tuwek-tuwek nggak bisa ngaji. Udah tua-tua nggak bisa ngaji, malu-maluin aja. Ya, Masya Allah. Saya buka pendaftaran ngaji Quran di kompleks saya. Dari 350 warga, yang daftar 170, separuh yang daftar jamaah. Kasihan, daftar. Umurnya berapa yang daftar? Di atas 50 tahun. Saya nggak terima anak muda, saya terima orang tua-tua yang sudah berdiri di depan loket kematian. Saya ngomong begitu sama kompleks saya. Anak muda nggak terima. Enggak. Yang terima siapa? Yang kita terima yang berdiri di depan loket. Saya bilang. Ini miskin kita ini semua. Oke. Jadi menunjukkan bahwa ketika sholat malam itu yang dianjurkan oleh ayat Al-Quran. Bahkan diperintahkan oleh Allah. Imamnya membaca apa? Ayat dengan cara tartil pelan-pelan. Berarti termasuk yang dengan qiyamul lail di sini apa? Tarawih. Jadi carilah masjid yang melakukan sholat tarawih dengan imam yang membaca bacaan dengan tartil. Masya Allah. Apa manfaatnya? Kita lihat di ayat yang ke-5. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, akan membacakan, memberikan kepadamu, wahai Rasulullah SAW, qawlan thaqila, ucapan yang berat. Apa yang dimaksud dengan ucapan di sini? Al-Quran. Seperti pada ayat apa? Innahu laqaulu rasulin karim. Qaul, ucapan. Itu apa? Al-Quran. Thaqila, berat. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah SAW, ayat Al-Quran. Dan berat itu kamu terima ayat ini. Apa yang dimaksud ayat Al-Quran ini berat? Pertama, turunnya kepada Rasulullah SAW itu berat. Rasulullah SAW menerima ayat dari Jibril itu berat jamaah. Anas bin Malik bercerita, pernah Rasulullah SAW itu tiba-tiba menundukkan badannya dan menempel pahanya dengan pahaku. Jadi pahanya Rasulullah SAW ditempel di pahanya Anas bin Malik sampai saya merasa nih patah nih paha saya. Begitu beratnya Anas bin Malik merasakan itu. Dan Rasulullah SAW sambil menunduk begitu dahsyatnya. Lalu Rasulullah mengatakan, itu wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Berat jemaah.
Terkadang beliau menaiki onta, lalu tiba-tiba turun wahyu. Ontanya tak mampu menahan begitu beratnya, ontanya harus merunduk ke bawah. Wahai Rasulullah, apa yang kamu rasakan ketika engkau menerima wahyu? Paling berat apa wahai Rasulullah SAW? Yang paling berat itu adalah wahyu itu turun seperti solasil. Seperti apa? Gemerincing besi yang begitu banyak gitu. Begitu beratnya saya terima itu. Terkadang enteng, yaitu Jibril datang dalam bentuk manusia. Tapi ini yang paling berat. Jadi ini wahyu itu berat diterima oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, qaulan tsaqila, hukum-hukumnya itu bisa berat jemaah. Syariatnya ini berat. Yang ketiga, pahalanya juga berat. Gede maksudnya, besar pahalanya. Loh, apa korelasinya antara sholat malam dengan ini? Dihubungkan oleh Imam Asy-Syanqiti, Muhammad Amin Asy-Syanqiti di Adwaul Bayan, mengatakan apa? Sholat malamlah yang menjadikan kita ini belajar Quran gampang, belajar syariah gampang, mengamalkan semua perintah Allah gampang. Kapan? Kalau kita rajin sholat malam jemaah. Lihat, sholat malam itu wajib bagi diri Rasulullah SAW. Kapan? Sebelum sholat 5 waktu. Sholat malam ini wajib kapan? Di awal Islam. Berarti apa? Di saat kondisi dakwah yang dialami oleh Rasulullah SAW sangat berat sekali. Cacian, hinaan, cemoohan, intimidasi dan sebagainya. Begitu berat tekanan-tekanan sosial saat itu. Disitulah Rasulullah SAW diwajibkan untuk melakukan sholat malam. Ternyata dengan sholat malam ini problem-problem, kesulitan-kesulitan, musibah-musibah, semua ini akan menjadi apa? Ringan jemaah. Belajar Islam, belajar syariah, belajar Quran, belajar sunnah jadi gampang. Melakukan ibadah-ibadah semua jadi gampang ya akhi. Coba kalau seseorang terbiasa manjat pohon, terus manjat pohon toge, gampang nggak jamaah? Lihatlah ini ya. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Jadi ada dua, ini manfaat yang pertama, asyaddu wata'an, dua, wa aqwamu qila yang ketiga. Kapan kita mendapatkan itu? Inna nasyi'atal lail, sesungguhnya di jam-jam malam ketika dia bangun. Nasi'ah itu apa? Nasi'ah itu antara waktu Isya sampai subuh. Antara waktu Isya sampai subuh. 1, 2. Nasi'ah itu muncul setelah orang istirahat. Itu disebut nasi'ah. Jadi makanya sholat malam itu dianjurkan untuk apa? Rebaan, tiduran sebentar. Bukan harus, bukan wajib. Wajib tidur dulu loh. Enggak. Dianjurkan istirahat dulu. Biar apa? Biar fresh badan. Itu namanya nasi'ah. Bangun, dia bangun, melek lagi. Berarti istirahat dulu. Setelah itu Anda bangun untuk melakukan sholat malam di jam-jam yang tadi itu. Hasilnya apa? Asyaddu wata'ah, akan lebih mantap di hati kamu. Hatinya lebih tenang, tentram, tumaknina, sakinah, pikirannya damai. Wa aqwamu qila, dan melahirkan keikhlasan di sholat malam. Kenapa? Nggak ada yang muji, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Makanya pahalanya besar bagi mereka yang sholat malam. Inilah pahalanya jamaah ya. Makanya para sahabat dihadapkan dengan berbagai macam cobaan yang begitu berat, di mata mereka apa? Ringan-ringan saja.
Kita hanya dikasih apa? Dikasih duri yang kecil aja sudah terasa seperti gunung yang runtuh. Kenapa? Karena malamnya lebih nyaman ngorok daripada ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita, semoga bermanfaat khususnya buat saya pribadi ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.